tunggu. Cobalah kamu tuh diganggu. Memang 3 hari 3 malam tuh nggak tidur katanya dia. Oh, ada. Dikejar-kejar sama orang baju hitam, segala hitam katanya. Sudah gitu ingat aku. Ini apa, Pak? Sesajen. Itu ambil padi lah namanya, kita kan permisi. Oh iya. Kita nanam juga kan permisi, mau kita panen juga permisi, cuma itu. Kenapa permisinya ke pohon ini, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fuji, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri lagi satu rumah terpencil jauh dari tetangga, berada di tengah-tengah padang seperti ini nih teman-teman. Wow, ini panas banget ya, cuaca terik, apalagi kalau misalkan tengah siang bolong ya. Nah, di video kali ini juga historisnya adalah ada salah satu rumah yang dilindungi atau apa ya istilahnya disemayangi oleh sosok Wewe Gombel begitu teman-teman. Dan bahkan konon katanya ada pencuri yang datang ke sini sampai tidak bisa tenang hidupnya gara-gara dihantui oleh sosok Wewe Gombel tersebut yang menyemayangi atau melindungi rumah tersebut. Aneh ya, padahal yang melindungi itu harusnya kan malaikat atau yang lain sebagainya, tapi ini malah sosok gaib ya, jadi agak-agak horor. Nah, kenapa rumah ini bisa dikelilingi atau disemayangi oleh Wewe Gombel? Kita akan langsung tanya-tanya ke narasumber kita hari ini, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini lokasinya sangat horor banget. Entah dulunya bekas pemakaman atau apa, nanti kita langsung aja tanyain ke narasumbernya. Karena di sini juga menurut historis dari warga itu ada salah satu pohon keramat. Kalau misalkan ada kita mau melakukan sesuatu, kita harus izin dulu katanya biar tidak celaka seperti itu. Tapi ya wallahu alam ya, kita hanya berserah diri kepada Allah saja. Dan di video kali ini kita langsung aja tanya-tanya teman-teman ke narasumbernya. Dan di sini sudah ada apa ya? Ini semacam gubuk. Nah, yang di depan itu baru rumah teman-teman. Oke, sip, lanjut. Di sini ada kolam ikan teman-teman ya. Dan di sebelah sana juga ada terong. Dan di video kali ini akan dipandu langsung oleh Mr. Najar. Oke teman-teman, kita sudah dekat dengan rumahnya. Dan di sini ada... Assalamualaikum. Tuh. Pak, Damang. Assalamualaikum Pak. Damang Pak. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Bapak mohon izin, ini saya Nazar, ingin bertanya tentang pengalaman Bapak tinggal di sini, karena saya dengar itu Bapak tinggalnya jauh dari tetangga dan dilindungi oleh sosok Gombel gitu. Bapak mohon maaf, ini saya pakaikan mic dulu ya supaya jelas suaranya. Ini soalnya perjalanannya Ya. Cukup jauh dan anginnya kenceng banget. Jadi saya kira-kira ada sekitar 20 km untuk nyampe sini gitu. Bener-bener jauh dari tetangga, dari rumah itu. Bener ya Pak? Betul itu, Pak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Karsita. Bapak Karsita. Ya. Kalau Ibu? Ibu Nyai. Oh, Ibu Nyai. Iya. Mohon maaf Pak, ini Bapak alasan Bapak tinggal di sini jauh dari tetangga, jauh dari pemukiman. Kenapa Pak? Jadi karena saya itu memang ya rumah sih punya, tapi ada anak saya itu kan 2, jadi belum bisa bikin rumah. Jadi orang tua itu mengalah lah, enak di hutan. Jadi kita ringan juga lah, mungkin resiko masalah dapur nggak ya namanya di hutan itu atau di ladang. Iya. Cabai kan tinggal metik, nanam misalnya terong, ya, itu cuma metik. Cuman bumbunya doang lah kita yang dibeli itu. Oh gitu ya. Jadi gitu. Kalau untuk bahan-bahannya bisa ngambil dari ladang seperti cengkeh, cabai dan lain sebagainya. Tapi kalau bumbu masak seperti kaldu harus ke warung
dan harus berjalan dulu 20 Iya, kilometer. betul. Luar biasa jauh banget. Iya, Bang. Iya, luar biasalah kasih sayang Iya, orang tua betul. kepada anak ya. Iya. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh-solehah. Nah, benar. Kalau di sini sendiri Bapak tinggalnya sudah berapa tahun, Pak? Ya kalau tinggal yang seringnya itu memang ya sekitar nggak pulang-pulangnya itu ada Mm-mm. 1 tahun, 1 tapi tahun. sehari-harinya memang kalau bikin gubuk sih sudah lama, tapi ya Iya. bukan kecil, bukan besar ini yang Iya. 13 sana tuh kan. Ya kadang-kadang ngendong, kalau yang rutin itu ya sekarang juga sampai hampir 2 tahun lah. Hmm. Jadi males pulang perginya gitu. Oh, Jadi jadi pas di sini 2 tahun berarti ya, 2 Pak? tahun. Oh, Kalau dari buka hutannya di sininya tahun 2004 lah sekitaran itu. 2004 sudah di sini berarti 18 tahun Bapak di Bang. sini ya. Betul itu, Bang. Berladang dan lain sebagainya di Iya, sini. iya betul. Nah, itu kabarnya Bapak dilindungi oleh sosok Wewe Gombel. Itu Iya, memang benar. betul, Bagaimana ceritanya, betul, Pak? Mbak. Memang ceritanya gini, memang jadi ponakan saya kan, jadi dia tuh memang agak bisa juga dia kan, mungkin agak apalah nengok seperti itu kan. Jadi emang katanya, memang itu punya petalukan apa katanya, aku nggak punya apa-apa kataku. Ya biasa-biasa aja, aku nggak percaya katanya, ya percayanya serahlah, kami nggak punya nalukan apa-apa, nggak misalnya ngenyu apa-apa kataku. Iya. Dia pas kesini tuh ingin nyoba mungkin sekitar jam 10 dia kesini. Kesini memang pas akunya nggak ada. Jadi sosok Gombelnya tuh di belah utara di tiang. Dia itu kan nengok-nengok bae terus, mandang-mandang pintu. Tahu-tahu dianya ada di emper di tiang itu. Pas nengok ke utara, dia itu langsung kejut, itunya juga kejut ya langsung lari. Oh, pantesan katanya, dengan segala utuh katanya ada yang jaganya, akan dipercayalah kalau sama aku katanya punya petalukan, bukan petalukan katanya, dia tuh mungkin melindungi lah katanya, dikarenakan apa itu juga sama dengan manusia. Iya. Kalau misalnya nggak dia apa-apain kan, misalnya tak makan apa ditawarin itu, mungkin dia juga pengertian. Iya, Karena sama dengan manusia kan memang cuman nggak ngelihat aja lah gitu. Kita gitu. sama ke situ, tapi itunya kan ngelihat ke manusia Kita gitu. gitu ya. Nah, jadi itu juga kalau dibaiki ya mungkin baik gitu. Mungkin Gitu. kurasa itu ke anak Itu- saya itu kan, ponakan saya itu. Iya, oh anak Bapak itu mungkin kalau bahasa lainnya indigo atau bisa melihat makhluk halus. Nah, itu Dan akhirnya betul. datang ke sini memastikan, membuktikan Nah, benar betul. atau tidak. Ternyata pas datang ke sini ada itu. yang sosok Wewe Gombelnya Nah, kaget, itu. anak Bapak juga kaget. Betul. Kalau Bapak sendiri pernah melihat sosok itu? Kalau masak itu memang jarang ya, misalnya kalau misalnya lihat anak kecil tuh memang ya sering kalau misalnya nyiram semangka itu. Ya dia tuh kadang-kadang bagaimana ya nemeni, kadang-kadang itu kan. Tapi ya dikarenakan saya kan lama-lama kan terus-terusan ke belakang ke depan aja seperti tuyul itu. Jadi kamu jangan ngikutin aja kata gua. Langsung dia nggak ada dibilang gitu tuh kalau sudah kesininya tuh sebelah baratnya tuh. Kalau masih di Batangnya itu yang nggak jauh-jauh, dia seperti orang nemeni aja. Oh, Gitu. berarti Bapak Karsita ini selain melihat Wewe Gombel juga melihat sosok tuyul, Betul. anak-anak yang Anak-anak berkeliaran itu. di sini. Iya, seperti itu. Kalau Wewe Gombelnya tadi bersemayamnya di tiang sebelah sana ya? Iya tuh di situ tuh Tiang atau pohon, Pak? tiang ini, tapi dia lagi Iya. pas ke sini tuh karena ponakan saya tuh melihatnya pintu aja yang dilihat, nggak tahu yang belah sana tuh lagi berdiri lagi gitu aja dianya tuh. Nah, teman-teman, untuk tiangnya itu ini tiang rumah yang paling ujung yang di sudut Iya, ya. betul. Kelihatannya di situ sama anak Bapak. Nah, kalau Bapak sendiri dengan adanya Wewe Gombel itu merasa terlindungi atau terganggu, Pak? Memang enggak, memang saya enggak ada yang misalnya terganggu. Jadi dia tuh peran saya tuh asal dilindungi lah sama dia itu kan. Karena apa? Karena misalnya kita nanam pisang ya, di orang lain ada yang berani nebang, di aku nggak berani. Satu misalnya mesin apa naruh di sini misalnya di tubuh ini, ya alhamdulillah sampai sekarang pun nggak ada yang mengganggu. Karena apa? Iya. Karena ini rumah saya itu kalau malam juga walaupun kaminya nggak ada pun tetap seperti ada orang. Makanya orang yang nggak mau itu. Iya. Perasaan dia tuh wah berarti ada orangnya. Jadi dia tuh
niat buruk tuh mungkin dia tuh tahu nggak mau katanya di situ Iya. ada anu-anunya gitu Iya. kurasa tapi Oh, iya. Ternyata apa yang dirasakan sama Bapak Karsita itu adanya wewe gombel merasa terlindungi karena mesin terus pepohonan nggak ada yang ganggu, nggak ada yang Pak. nyuri, dan rumah pun merasa ada yang menghuninya Betul gitu. itu Pak. Nah, untuk sosok tuyul tadi, Pak. Iya. Nah, itu kan Bapak lihatnya hanya keliling-keliling gitu. Iya, Kalau betul. misalkan manggil gitu. Iya betul. Pernah juga, Pak? Ya itu kadang-kadang seperti anak-anak gitu ya, seperti anak-anak itu berkumpul itu kadang-kadang dengarnya itu Oh, rame gitu ya. rame. Misalkan manggil bapak atau ibu, emak gitu. Iya. Bapak pernah mengalami, Pak? Ya itu memang ada juga kedengaran sih di situ tuh. Seperti Hmm, anak-anak memang betul juga. iya. Nah, Kalau kalau lagi bikin sumur baik itu di Pelasa itu nggak percaya saya itu. Kasih tahu untungnya buat kamu tuh nyubu bikin sumur kecil gitu kan. iya. Itu kan ada tuh di sosok itu tuh itu di Pelasah kata dia itu. Oh, apa ya iya katanya untuk kamu tuh nyuguh katanya pasti itu tuh memang ngelihat subuhan tuh dia mungkin mau katanya. Oh ya Iya. biar aja lah yang penting kita tuh sama-sama kita jangan mengganggu Iya. kata. Oh iya memang betul. Memang ada kamu bikin sumur juga. Itu sosoknya wewe gombel juga atau Itu makhluk lain? sosok anak-anak juga dia itu. Oh, anak-anak juga Iya. ya. Oh, itu Pak, kalau memang tadi kan yang Bapak ceritakan ada Iya, wewe betul. gombel, terus ada anak-anak ramai. Memangnya di sini ini tadinya ada rumah terbengkalai atau ada pembunuhan atau ada pemukiman yang hilang atau gimana, Pak? Ya, memang dulunya ini namanya tuh kan Desa Sukajaya. Dulu kan dibubarkan lagi tahun sekitar tahun 60-an lah. Memang dulunya kan bekas kampung besar tuh yang belah sana tuh kuburannya pun masih ada. Iya. Di sana tuh masalah kuburan atau ya tanaman lain-lainnya. Ya sebagian juga yang nggak ada, sebagian juga mungkin sudah lama-lama entah keluarga di mana gitu kan. Jadi Iya. sempat nggak dipindahkan. Ada 3, 4 yang sebelah sananya juga. Iya, iya. Tuh, Ada kalau kuburan yang tertinggal, tidak dipindahkan. Luar biasa, teman-teman. Ternyata dari banyaknya cerita mistis yang disampaikan oleh Bapak Karsita, ternyata di sini pemukiman yang besar, tetapi tahun 60 dipindahkan. Betul. Ya, rumah orang-orangnya pindah, warganya pindah, ada juga kuburan yang dipindahkan, tetapi sebagian, nggak semua. Betul. Makanya wajarlah, maklumlah kalau di daerah ini banyak sekali makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Tadi ada wewe gombel, ada anak-anak. Kalau selain dari kejadian itu, Pak, ada hal-hal aneh lain nggak, Pak? Ya sebagian ada juga ya dulu kan sering endong saya juga lah di sini. Tapi kalau saya tuh sudah nggak aneh lagi lah. Namanya kita memang digembleng dari kecil mula lah masa mistis gitu tuh kan. Nggak ada pun takut itu. Kalau orang lain tuh misalnya prosok, itu duri. Kalau saya kan udah biasa. Walaupun tak bagaimana tuh pasti ditengok, pasti dicari kayak gitu. Iya. Jadi mungkin itu juga ngerasa mungkin kalau orang ini mungkin ditakut-takutnya percuma, paling namanya tadi kejar. Seperti itu mungkin. Jadi saking lamanya Bapak di sini sudah berkenalan, sudah bersahabat kayaknya ya dengan makhluk-makhluk di sini. Ya. Jadi tidak asing lagi mungkin dengan Bapak Karsita. Kalaupun ada orang asing, justru ditakut-takutin. Ini kayaknya ya, orang berbuat juga disakitin. Ya, sering juga memang disakiti itu misalnya ya misalnya itu sakit katanya langsung dikatakan kalau orang Sunda itu kan diserumahkan ya. Nah, memang ya tetap di sini juga katanya yang kenanya tuh orang baru lah misalnya. Ya mengatakan misalnya saya tuh punya cucu misalnya, belum pernah dibawa ke sini, ya dititipkan aku juga. Ini tolong ini cucu saya jangan diganggu. Kalau diganggu ini pasti dibakar kataku sama saya. Kalau ganggu kalau saya alhamdulillah ya nggak ada. Tidak ada ya. Sakit apa walaupun baru juga tapi dititipkan dulu. Kaminya juga kan pamit. Iya. Jadi ibaratnya dikenalkan sama makhluk di sini melalui sisinglar atau itunya kalau orang Sunda itu betul itu. Izin gitu. Ini anak saya jangan diganggu. Kalau orang lain yang berbuat jahat ke Bapak atau mau maling ibaratnya ya harta benda Bapak di sini mengganggu tanaman Bapak pasti diganggu. Jadi jangan gegabah lah dengan Bapak ini, harus benar-benar hati-hati, jaga adab, jaga sopan santun ya Pak. Jadi disuruh juga memang mau dia tuh. Ya modal ini yang nebang kemarin tuh. Itu orang itu
nggak ada permisi lagi, katanya habis tuh, kata tunggu. Cobalah kamu tuh diganggu. Memang 3 hari 3 malam tuh nggak tidur katanya. Oh, ada. Dikejar-kejar sama orang baju hitam, segala hitam katanya. Sudah gitu ingat, mungkin kami tuh nggak nyuguh katanya. Ya memang nyuguh pas di sini tuh. Kayak itu kepala kambing, ada juga sepenuhnya lah, entah apa buah-buahan tuh penuh, rokok pun tak berapa macam dia itu kan. Langsung itunya berangkat, langsung aja aku di sama adik saya kan lagi nunggu beko di situ. Ini ada Sugano, Mbak ya, bawa ke sini. Jadi bawa langsung dimakan sampai habis. Jadi harus hati-hati. Iya. Nyuguh dalam artian sesajen ya? Sesajen. Ngasih sesajen Itu biar tidak sesajen. diganggu. Itu kan namanya kita kan percobaan. Jadi Iya. kamu tuh jangan diem aja, kataku. Itu habis katanya, tunggu sama orang lain diperas, kataku. Bayar iya juga, tunggunya dibawa sama orang itu. Kamu diem aja, kataku. Pak, tadi saya lihat ada pohon besar di sana. Iya betul. Nah itu ada penghuninya nggak Pak? Memang itu yang di situ sebenarnya. Yang wewe gombel. Yang sini tuh iya. Wewe gombel. Nggak ada misalkan orang yang ingin munjung atau pesugihan gitu, ada nggak Pak? Ya memang ada sebagian juga dia tuh, tapi ya itu kan entah togel, entah mau minta apa. Memang kalau nggak sama saya nggak permisi kan. Tahu-tahu di situ kan ada dugaan, ada, tapi kami kan kalau misalnya togel tuh kan ada apa kertasnya, ada telurnya. Pengunjung jangan dikasih, nanti kalau dikasih nanti banyak lagi orang kesini. Iya. 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 Dan Bapak juga mungkin nggak setuju ya? Nggak setuju yang namanya pesugihan itu ya hal yang dilarang. Nah, itulah. Adapun datang ke sini ya sebaiknya lah jangan sampai banyak orang datang ke sini karena ya apa perilaku buruk ya Pak. Ya, mohon maaf Pak, ini tadi banyak banget lokasi yang disampaikan sama Bapak. Saya pengen keliling, pengen lihat di mana aja sih itu sosok wewe gombel, terus sesajen. Kita sambil jalan aja gimana Pak? Oke. Teman-teman, kita kalau wewe gombel dulu Pak, yang paling dekat. Ini yang sebelah sini dulu. Baru berdiri. Itu yang sini ya. Ini kadang-kadang banyak komentar nih yang nonton katanya punya mata batin bisa melihat. Nah, coba aja lihat tuh teman-teman, ada enggak? Dan sekarang kita lokasi kedua kemana Pak? Nah, lokasi kedua di sini juga memang itu banyak kalau masalah mistis itu. Kalau ini pohon apa Pak namanya Pak? Ini namanya pohon iplik. Ini. Iplik? Ya, pohon iplik. Waduh, ini pohonnya gede banget. Gede banget, ini belum sempat mau diterangi ini. Ini apa Pak? Ini bekas nyuguh, bekas sesajen. Sesajen untuk ngambil padi lah namanya, kita kan permisi. Oh iya. Kita nanam juga kan permisi, mau kita panen juga permisi, cuman itu. Kenapa permisinya ke pohon ini Pak? Ya dikarenakan ini yang nunggu, siapa tahu kan dia itu kan melindungi tanaman berupa istilahnya atau tikus, atau apa mungkin dia itu sama dijaga kalau kita dipenta. Ya. Itu harus kalau kita nanam juga ya ke situ juga mintanya. Ya mereka Tuhannya nomor 1 lah. Tapi yang di lokasi ininya harus disebut juga gitu kan. Iya. Supaya aman gitu tuh. Supaya tadinya kita naruh biji sampai berhasil menghasilkan. Ya semoga saja Bapak sebagai petani di sini hasil panennya berlimpah. Amin. Jadi karena ada kekhawatiran juga kalau misalkan tidak berhasil panen gitu ya. Jadi berbagai hal dilakukan. Tapi yang paling intinya adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Nomor 1-nya itu. Kalau sumur itu di mana Pak? Jauh nggak? Sumur itu yang nggak jadi di sini. Oh nggak jadi. Ada sih, ada airnya kita ada dikit, nggak bisa memadai untuk nyiram tanaman. Jadi belum sempat dipakai ya Pak sumurnya Pak? Belum, karena isi nggak ada airnya tuh saya bikinnya. Nggak pas mata air. Kedalamannya berapa meter Pak? Itu baru 17. Masya Allah. 17 itu jadi tanahnya tuh nggak mau diam.
Maksudnya longsor gitu. longsor terus. Hmm, Jadi masukan pipa tuh kan nggak masuk. Memang Iya. air sih besar, tapi yang kerasnya di atas, yang itunya di bawah, makanya itu nggak kalau bisa. 17 meter dalam banget, Pak. Udah Iya. kayak ngebor, Pak. Iya ngebor ini Oh, juga ini dibor. sumur bor. Ini sumur bor sama aja. Tapi tetep ya gak keluar airnya. Nah, lagi bikin sumur aja di sini tuh ada katanya. Di Hmm, situ kan saya juga nyuguh di sini. Itu Pak Karsita yang di atas tuh ada katanya. Apa ya biarin aja lah. yang dilihat itu sosok Nah, anak-anak. sosok anak-anak katanya dia itu Mm-mm. kakinya ucang-ucang aja katanya di situ. Untungnya Waduh, kamu tuh nyuguh ya, kalau nyuguh penting lah, namanya kita istilahnya berusaha, izin dulu ya. izin tuh penting kita. Karena hasil enggaknya ya itu kan tergantung milik aku. Mm-mm. Cuman itulah. Masya Allah. Oke, ini pohon apa Pak namanya Pak? Ini namanya pohon pelasa ini. Selasa. Oke, siap kalau gitu. Ada cerita lain nggak Pak? Ya enggak lah, Yaudah, kita kembali lagi ke ya. sana ya Pak. Oke Pak, tadi kata Bapak Karsita cerita Iya, di betul. sini sudah selesai, tapi Ya, mungkin pengalamannya akan terus berlanjut karena Iya, masih betul. dilindungi oleh sosok Wewe Gombel dan Betul. anak-anak yang sering berkeliaran di Iya, sini. betul. Oke Bapak Karsita, terima kasih atas waktunya. Betul. Semoga Bapak Karsita di sini panennya berlimpah, Amin. kemudian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan kesehatan, diberikan milik rezeki yang berlimpah juga Betul. berkah. Oke Bapak Karsita, terima kasih. Ini ada sedikit rezeki dari saya. Mohon diterima. Semoga bermanfaat buat Bapak Karsita dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya Nazar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.